Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiraloda. Kembali saya hadir untuk bersama Mapedia Podcast memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan di kampus Universitas Wiraloda, baik kegiatan akademik ataupun kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Wiraloda. Nah, beberapa bulan kemarin telah dilaksanakan kegiatan KKN ya, kuliah kerja nyata khususnya untuk wilayah Kecamatan Kroya, Perglis dan Anjatan. Kali ini kita akan sedikit berbincang dengan rekan-rekan mahasiswa yang telah menyelenggarakan kegiatan KKN di Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan. Langsung saja kita panggilkan rekan-rekan dari Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang, Pak. Alhamdulillah ya siang ini bisa bersama-sama berkumpul ya di Mapedia Podcast buat ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan aktivitas yang telah diselenggarakan kemarin pada saat kuliah kerja nyata kemarin. Nah mungkin sebelum kita pengen tanya-tanya banyak sama teman-teman yang hadir di sini, teman-teman dari Desa Bugis Tua, bisa perkenalan terlebih dahulu aja nih. Ya silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Taufan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Bakhtiar dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oh, oke. Di sana berarti sebagai? Saya sebagai ketua. Oh, ketua. Kelompok. Ya, ketua kelompok. Selanjutnya? Saya Sinta dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Sebagai sekretaris. sekretaris. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ilmati Zaharko dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam sebagai Pubdakdok. Publikasi dokumentasi Iya. ya. Teman-teman bisa didekatkan saja mic-nya ya, biar lebih enak diposisikan. Nah, berarti kemarin penyelenggarakan KKN teman-teman kelompok berapa berarti? Kelompok 20. Oh, 20 adanya di Desa Bugis Tua ya, Kecamatan Anjatan. Nah, ini teman-teman sekalian Sobat Wiraloda pastinya ada juga ya yang belum mengetahui nih Bugis Tua tuh di mana sih? Karena yang kemarin itu kan dari Desa Bugis ya. Kalau Bugis Tuanya ini berarti di mana berarti? Baik, Pak. Bisa dijelaskan bahwa Desa Bugis Tua itu terletak di Kecamatan Anjatan, Pak. Di ujung Kabupaten Indramayu, berbatasan dengan Subang, dan kami pun mungkin baru pertama kali ke situ. Ke Bugis Tua. Iya. Baru tahu juga nama Desa Bugis Tua itu ada di Indramayu. Lebih tepatnya ketika kita melewati Pantura itu ada pasar patrol. Masuk dari pasar patrol ya. Masuk pasar patrol sekitar 13 sampai 15 kilo itu ada belokan. Di situ ada arah ke Desa Bugis Tua. Oh, ke arah Desa Bugis Tua. Melewati Desa Salam Dharma, kemudian berdampingan dengan Desa Bugis Tua juga. Bugis juga. Iya. Nah, berarti kalau misalkan ini kan anggaplah kalau orang Indramayu mungkin agak familiar ya sama Bugis Tua. Nah, ini sebenarnya mungkin yang desa induknya yang mana? Baik. Untuk desa induknya itu sendiri sebetulnya di Desa Bugis. Oh, Bugis. Iya. Bugis Tua itu Desa Bugis Tua itu desa pemekaran dari Desa Bugis. Dari Desa Bugis ya. Iya. Tadi kemarin juga kan ada dari Mangunjaya ya. Iya. Jadi anggaplah di situ berdampingan ya. Mungkin tadinya karena desanya luas jadi di Mekar jadi mungkin Mangunjaya, di Mekar juga jadi Bugis Tua ya, seperti itu. Betul, ya. Berarti untuk desanya ini berarti ada di sisi sungai yang membentang berarti ya. Betul, gitu ya. Yang untuk yang dari arah pintu air yang Salam Dharma itu ya. Betul. Nah, teman-teman sekalian dari kelompok KKN Desa Bugis Tua, kalau teman-teman amati ya, kemarin memang pelaksanaan KKN 1 bulan, berarti mayoritas mata pencaharian masyarakat di sana apa berarti? Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Bugis Tua itu lebih cenderung memanfaatkan sumber daya alamnya, Pak. Melalui tadi
pertanian, Pertanian. juga perkebunan. Oke. Jadi masyarakat desa Bugis Tua itu mendominasi mata pencariannya itu adalah melalui pertanian dan Pertanian. perkebunan. Berarti anggaplah memang karena di sana areal persawahan juga masih luas ya, Betul, terus Pak. kemudian Sangat luas. dimanfaatkan untuk bertani padi dan mungkin palawija dan perkebunan ya, seperti Betul. itu ya untuk aktivitas di sana. Nah, ini berkaitan dengan desa Bugis Tua ini, apakah memang di sana ada potensi wisata, Mas Teddy? Potensi wisata ya. Paling adanya yang ada di itu Pak, apa sih yang di Salam Dharma? Ya. Oh, itu Jadi apa? desa Bugis Tua itu ada 4 dusun, Ah. dan di ujung desa Bugis Tua itu ada dusun Salam Dharma. Dusun Salam Dharma. Dan di situ ada semacam kayak waduk gitu. Oh, Ada waduk penampungan air dari Sungai Citarum, Bekasi, juga dari Cimanuk. Ah. Itu dikumpulkannya, pengumpulan airnya di situ. Oh. Dan itu juga bisa jadi potensi wisata ya, iya. Iya. menurut saya Pak. Oh. Karena untuk pemandangan dan untuk kita merefresh otak kita Iya. tuh adalah Sore ya, Iya. khususnya sore ya, Iya. mungkin ya sore ya, Iya. enak ya di situ ya. Jadi ya anggaplah karena memang hampir belakangan ini teman-teman sekalian di desa itu kan banyak dibangun embung, terus Betul. kemudian ada pintu air yang sekarang sudah mulai direhabilitasi oleh BPWS dan lain sebagainya, itu menjadi indah ya, sehingga Iya, betul. memang anggaplah masyarakat menjadi santai untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas anggaplah sore hari atau pada saat weekend di sekitar sisi-sisi sungai itu ya, seperti itu ya, 2012 di situnya. Nah, ini berarti kelompoknya jumlahnya berapa? Kalau kelompok itu ada 17. Oh, 17. Yang kelas reguler pagi berarti ada berapa orang? Ada 3 Ada 3 Oh, yang orang. sorenya 3 orang, orang. lebihnya yang berarti pagi ya. Iya. reguler. Nah, ini berarti hampir semua dari program studi ada? Ada semua. Ada, cuma dari teknik kita cuma ada teknik sipil. Oh, sipil, yang Iya. komputernya berarti tidak ada ya. Berarti anggaplah di sini kan ada Mas Teddy dari PAI, terus Fakultas Hukum hukum, sama FAI juga. FAI juga. Iya. Nah, ini kan mungkin bisa dijelaskan nih dari yang ada dulu di sini nih, dari pendidikan agama Islam dulu. Berarti programnya apa, Mas Ketua? Baik, dari program pendidikan agama Islam itu sendiri, saya mengonsep bahwa ketika pada saat pelaksanaan KKN, pada saat itu kan kalender pendidikan Sedang libur. sedang libur. Iya. Jadi kami juga menyesuaikan yang pendidikan ini dengan kalender pendidikan. Maka pada saat itu saya mungkin dalam pelaksanaannya sedikit berbeda. Saya melaksanakan program kerja pendukung dari Prodi PA ini di pondok pesantren, Oh, Pak. Ponpes. Di Ponpes dengan judul pembelajaran ulumul Quran beserta metode bagi santri-santri, santriwan dan santriwati pondok pesantren Babu Salam. Kenapa saya memilih materi ini? Mungkin karena melihat basicnya adalah pesantren, Iya. saya juga menyesuaikan dan harus mampu untuk menyampaikan pengetahuan secara lebih luas lagi. Oh, oke. Dan kenapa tidak memilih materi dari kurikulum SMP, dan di situ ada SMP juga, Pak. Kami juga sasaran dan targetnya adalah siswa-siswi SMP. Kenapa tidak menyesuaikan dengan materi SMP? Karena memang ya ingin memberikan pengetahuan yang lebih luas saja kepada siswa-siswi juga secara menyeluruh, santri dan santriwati Oh, di pondok situ. di pondok. Kalau dari hukum sendiri, programnya gimana? Kalau kita tuh gabung Profesi. Collab. jadi collab. collab. Jadi pokoknya tuh kayak forum group diskusi gitu, FGD. Target sasarannya tuh ke karakter. Tapi di sana tuh karakternya gitu. Jadi kita tuh ke pemuda desanya. Berarti aktivitasnya dilakukan di sekitar pemukiman, berarti seperti itu. Di rumah mantan anggota karakter. Oh. Berarti programnya FGD ya, Iya, seperti itu. betul. Nah, kalau selanjutnya yang dari FAI lagi nih,
Kalau aku dari prodi perbankan syariah. Perbankan syariah. Iya, itu tuh prokernya edukasi menabung sejak dini. Jadi SD. Berarti upaya yang dilakukan seperti apa berarti? Iya, edukasi terus sama materi, sama prakteknya juga. Ya, jadi kita tuh kayak ngebagiin celengan gitu. Terus ya edukasi juga. Jadi anggaplah sekarang mungkin kan kebiasaan menabung itu kan anggaplah mulai berkurang ya, dari adik-adik kita yang di mungkin tingkat sekolah dasar dan sebagainya. Berarti kita menggagas untuk kembali menggelorakan menabung sejak dini lagi ya dari teman-teman sekalian ya. Nah kalau tadi FISIP sama hukum sudah, PSI sudah, PAI sudah, kalau dari yang pendidikan FKIP-nya? Pendidikan FKIP dari kelompok kami itu ada prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu prokernya adalah edukasi atau bimbingan belajar mengenai kalimat dan tidak baku. Iya, targetnya sama siswi SD. Iya. Begitupun dengan pendidikan biologi ada dari FKIP juga. Pada saat itu menyampaikan materi tentang materi ilmu pengetahuan alam, metamorfosis hewan. Sama targetnya juga siswa-siswi SD. Nah kalau dari teknik sendiri? Dari teknik sipil itu merealisasikan program kerjanya dengan pembuatan biopori. Ya. Dan kita itu membuat lubang biopori berarti? Biopori di sekeliling musola yang di lingkungan yang terdekat dengan posko. Jadi kita memanfaatkan barang bekas dengan botol dilubangi, kemudian diisi dengan sampah, dan kita gali tanah tidak terlalu dalam Pak, untuk menanam alat itu yang dibuat secara alami. Kemudian dalam penyerapan air itu semakin cepat katanya seperti itu. Nah, berarti teman-teman kemarin kan di Bugis Tua ada berapa RT berarti? Alhamdulillah di Bugis Tua ada 18 RT. Apakah memang teman-teman menjangkau keseluruhan RT itu atau mungkin beberapa blok saja? Baik, untuk jangkauan dalam pelaksanaan kegiatan kita alhamdulillah 3 dusun yang terjangkau ya? 1 dusun yang tidak terjangkau karena memang waktu juga akses untuk komunikasi koordinasi dengan kepala dusunnya ini dipersulit ya dari pihak desanya. Mungkin nggak tahu karena kenapa, karena ya kami melaksanakan KKN selayaknya dan sebaik-baiknya, maka semampunya dan sebisa kami. Ya pokoknya anggaplah mungkin apabila ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena memang waktu kita juga kan terbatas ya. Betul, sehingga memang kalau 18 RT kan dengan komposisi teman-teman hanya 17 orang ya kemungkinan akan kewalahan juga ya. Jadi anggaplah dari beberapa dusun yang memang sudah bisa dilakukan aktivitas atau terjangkau kan itu juga baik ya untuk proses ini. Nah untuk teman-teman sekalian, ini kan berarti dari Desa Bugis Tua untuk program yang utamanya yang 4 itu apa pokok. Berarti? Ya pokok. Alhamdulillah kita melaksanakan program pokok ada 4. Iya. Di antaranya ada One Village One Product, kemudian ada website desa, profil desa, dan seminar penyuluhan. Pada saat itu kita mengadakan atau mengangkat pelaku UMKM. Yang pertama kita bahas OVOP. One Village One Product kita mengangkat pelaku UMKM, di mana pada saat itu kami mencari tidak ada nih Pak UMKM yang sejenis makanan, dan pada akhirnya kami memilih untuk mengangkat UMKM yang mengolah atau yang memberikan kreativitasnya melalui produk tersebut. Jadi kami mengangkat yang namanya OVOP, yang namanya
seni kreasi Nusantara. Apa itu berarti bentuknya? Jadi produknya adalah miniatur ogo-ogo, miniatur singa Depok, Iya. boneka Mampang dan lain-lain. Kedok Buddha saja ada. bisa dibuat. Bisa. Ada. Itu berarti di sana ada pengrajinnya? Ada, Pak. Oh, ada pengrajinnya. Ya karena anggaplah memang one village one product ini kan tidak mesti semuanya harus makanan ya teman-teman, karena anggaplah misalkan di suatu desa atau daerah yang memang kita tempat tinggal, proses pelaksanaan KKN ada sesuatu hal yang harus kita angkat, harus kita bantu promosikan, yaitu menjadi one village one product. Tinggal bagaimana caranya, kira-kira mungkin berarti di Bugis itu ada berapa pengrajin berkaitan dengan itu? Di dusun Bugis Tuanya saja itu hampir setiap gang. Iya. Dan yang kami angkat pelaku UMKM seni itu terkenal dengan gang seni. Oh, gang seni. Maka di setiap rumahnya itu Pak, hampir setiap rumah Ada pengrajin itu. Iya, ada yang benar-benar bikin Depoknya. Iya. Oh, Iya. berarti anggaplah di sana memang biasanya bikin yang besar ya, Iya. untuk Iya, yang untuk betul. mungkin burung, Iya. ular apa gitu Betul. semacam itu. Tetapi memang ketika teman-teman proses ada KKN di sana menangkap peluang bahwa mungkin kalau bikin beli yang gede kan itu kan buat Tidak apa mungkin. gitu ya. Mungkin jadi dibuat yang miniatur seperti itu. Berarti anggaplah ada gang seni berarti ya di Iya, sana. di situ ada gang seni. Oh, Pak. berarti ini teman-teman semua Sobat Wiralodo barangkali nih ada yang ya tertarik ya, mungkin Betul. buat adiknya atau saudaranya pengen kayak miniatur-miniatur yang arak-arakan itu ya, apakah yang Depok. burung atau Depok apa sebagainya, bisa datang ke Bugis Tua ya. Iya. Di blok apa? Di blok Dusun Bugis Tua. Oh, Dusun Gang Bugis Seni. Tua Gang Seni ya. Jadi anggaplah misalkan cari saja di sana Dusun Bugis Tua blok Gang Seni ya, nanti di sana pasti akan menemui ya yang ya. pengrajin-pengrajin seperti itu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, mungkin kita kan biasanya lihatnya kan ketika ada pawai atau arak-arakan seperti itu ya, pembuatan prosesnya kan tidak tahu ya seperti apa. Nah, kemarin memang teman-teman kan menemui itu di Desa Bugis Tua. Nah, itu biasanya mungkin pernah tanya-tanya proses pengerjaan sampai yang segede itu tuh biasanya berapa bulan gitu. Baik, Pak. Untuk proses pembuatan singa Depok Iya. itu yang besar mungkin memakan waktu selama 2 minggu ya, 14 hari. Oh, itu. Iya, yang karena bantu dengan alat las juga. Oh, Iya, iya. karena yang Buat kerangkanya dulu iya, ya, ya, kerangka, kerangka ya. apa sketsanya Sketsa dulu ya. melalui tadi tuh besi-besi Ah. yang dilas, Ah. kemudian diisi dengan beberapa bahan Iya. juga, kain yang menyerupai dengan Bulu ya gitu ya. burung atau ya, Ya, bentuknya menyesuaikan apa dengan ya? bentuknya. Itu perkiraan estimasi waktunya 14 hari, Pak. Dua minggu. Dan kalau miniaturnya itu sehari juga jadi ya. Udah jadi. Sehari juga. Iya. Itu dalam bentuk apa yang sehari jadi? Ya bisa sesuai dengan request kami, Pak. Oh. Jadi kalau kita ingin seperti yang kami pesan pada Iya. saat itu, ada miniatur ogoh-ogoh yang berbentuk kanoman, Iya. dibuatkan Dibuat. menyerupai dan Oh. persis seperti Jadi kanoman. sesuai pesanan. Sesuai Iya, pesanan. sesuai request kami, sesuai Nah, teman-teman sekalian, berarti pengrajin itu usianya apakah teman-teman muda ataukah memang sudah bapak-bapak atau sepuh ya, yang rajin? Sudah bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Iya, betul. Tapi memang sudah biasa ya bikin Iya, model-model seperti itu ya. iya. Tadinya tuh, Pak. Iya, ya. Jadi memang dulunya tuh sebelum Ah. rajin bilik gitu. Sebelum ada ogoh-ogoh. Bilik juga. Tan Bilik, Yang kayu itu. Iya. Oh, bambu ya. iya, Iya, bambu tuh, Pak. Oh. Buat Di Buat atas. atap ya itu ya. Atap, iya. gitu. Peminatnya udah berkurang, jadi beralih ke Oh, rajin pengrajin ogoh-ogoh. ogoh Iya, seperti itu. gitu. sejak tahun 2009. Iya. Tahun 2009. Ya anggaplah memang ya itu ya, kita tidak banyak mengetahui bahwa ketika ada festival atau pawai-pawai seperti itu mereka buatnya di mana sih gitu ya. Iya. Mungkin kan ada yang produksi sendiri, mungkin ada yang pesan ya. Nah, sehingga ketika teman-teman KKN di Bugis Tua itu menemukan one village one product seperti itu ya, sehingga anggaplah satu gang itu pengrajin semua kan, berarti itu bisa dijadikan potensi apa namanya?
kerajinan yang memang banyak masyarakat mengelola itu ya. Jadi bisa banyak dikunjungi. Barangkali mungkin Sobat Vira Laudra nih yang penasaran pengen tahu banyak ya bisa langsung ke blog apa namanya? Dusun Bugis Tua ya, Gang Seni ya di sana. Nah, ini teman-teman selama 5 semester kemarin pastinya banyak belajar di kelas ya. 6 semester juga ya belajar di kelas. Tetapi memang kemarin 1 bulan teman-teman diterjunkan langsung ke lapangan. Nah, ada hal menarik apa sih ketika teman-teman kemarin menyelenggarakan kuliah kerja nyata khususnya di Desa Bugis Tua gitu? Boleh saya? Iya, so. Hal yang menarik, pengalaman yang membekas mungkin dalam pelaksanaan KKN, Mbak. Di sana itu pertama yang saya tangkap adalah bahasanya. Bahasa walaupun satu daerah di Kabupaten Indramayu, mereka masyarakat Desa Bugis Tua itu sering juga menggunakan bahasa Jawa yang keberbesan gitu. Kayak seperti kalimat contoh nyong, kae, kon, kowe gitu. Jadi bahasanya Brebes, namun logatnya Indramayu. Iya, itu yang sangat menarik. Kemudian dengan bahasa Sundanya juga. Kadang di sana di perbatasan Dusun Salam Dharma dengan Subang itu menggunakan bahasa Sunda juga. Jadi bahasa Sunda dengan bahasa Jawa juga. Jawanya ya Jawa Brebes gitu, inyong, kae, kowe gitu. Kemudian selain bahasa di sana juga budaya yang dilestarikan dan diwariskan oleh nenek moyang itu sangat kuat, Pak. Walaupun di setiap desa ada seperti budaya Mapagsri, kunjungan dan sedekah bumi dan lain sebagainya, itu di kalangan muda maupun tua sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan adat tersebut. Kita lihat zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang mungkin di desa-desa yang lain itu sangat enggan dan minim untuk mengikuti dan melihat, menyaksikan budaya-budaya, merasakan budaya-budaya yang dilestarikan oleh nenek moyang. Tapi ketika kemarin teman-teman menemui di Bugis Tua, semuanya kompak ya berarti ya. Ya karena memang mungkin anggaplah teman-teman sekarang itu kan sibuk dengan dunianya masing-masing ya, tapi memang teman-teman masih menemui keberagaman usia kompak pada acara adat-adat itu di Bugis Tua ya, seperti itu. Nah teman-teman, berarti kemarin pada saat berjalannya program itu ada tidak program atau aktivitas yang dilaksanakan itu di luar dari program yang direncanakan, misalkan insidental atau mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak lain? Ada. Kita pada saat itu program-program pendukung maupun pokok yang kami canangkan itu ada 9, dan yang pokok itu pendukung ada 9, pokok ada 4. Yang kami laksanakan tidak sesuai dengan yang kami canangkan pada saat itu adalah mengajar di madrasah. Mengajar di madrasah karena memang pemerintah desa Bugis Tua itu meminta teman-teman KKN untuk membantu mengajar di salah satu madrasah di tepatnya di Dusun Bugis Tua. Maka kami siap untuk ikut serta dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Alhamdulillah ya. Jadi anggaplah memang teman-teman juga banyak melakukan kolaborasi ya dengan pihak-pihak lain agar selama mungkin pada saat kemarin KKN kan tidak hanya mengerjakan apa yang teman-teman rencanakan gitu ya, pastinya mungkin Posyandu juga kan itu juga kan salah satunya ya, bukan yang memang direncanakan teman-teman mau ikut Posyandu kan seperti itu ya, mungkin kayak marhabanan dan lain sebagainya juga ya, banyak juga ya yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Nah ini untuk teman-teman sekalian, pasti ada kesan ya, tadi sudah dijelaskan nih sama Mas Ketua. Kalau dari Mbaknya sendiri ada kesan nggak gitu ya setelah kemarin 1 bulan penyelenggaraan KKN di sana? Untuk kan kita ngambil dari ini ya, prokernya ngambil dari SD. Nah apalagi kalau misalkan kayak
kita sedang di luar nih Pak, anak-anak nih antusias banget gitu kalau misalkan ada segerombolan kita, kayak mbak KKN gitu. Jadi pada nyapa gitu ya. Nyapa gitu. Kadang suka main juga di posko kita sampai malam bahkan Pak. Berarti kemarin teman-teman poskonya di dusun apa? Di dusun Bugis Tuanya. Di dusun Bugis Tuanya ya. Berarti anggaplah deket tuh sama yang Gang Seni itu ya berarti ya. Betul Pak. Nah ini teman-teman sekalian pastinya dalam progres teman-teman penyelenggaraan proker ini ada bantuan atau aktivitas yang dibantu oleh pihak-pihak lain dengan keberhasilan teman-teman menyelenggarakan KKN ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bantu banyak kepada teman-teman sekalian. Di sini kan ada dari Fakultas Agama Islam dengan program yang berbeda, ada dari hukum, mungkin dari program studi lain. Bisa disampaikan masing-masing kepada pihak-pihak yang telah terlibat bantu ya dalam proses teman-teman kegiatan KKN di Desa Bugis Tua. Silakan. Terima kasih. Untuk masyarakat Desa Bugis Tua, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan kami, disambut dengan baik. Terus kepada pihak dari Desa Bugis Tua juga, terima kasih banyak atas sambutannya. Dan kami berharap juga apa yang kami lakukan proker itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya, dari saya, sama masyarakat Desa Bugis Tua tuh sangat welcome banget ya. Terus ada yang kita makan-makan gitu ya. Jadi kayak sangat berterima kasih banget sudah menyambut kita dengan baik. Ya, semoga kedepannya Bugis Tua jadi lebih. Kalau dari Mas Ketua pastinya banyak nih yang diucapkan terima kasih karena anggaplah terlibat bantunya kan bukan hanya pemerintah desa saja ya. Di sini mungkin ada pihak-pihak lain yang juga membantu aktivitas teman-teman di posko. Silakan. Tentunya dari apa yang semua kami laksanakan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada masyarakat, pemerintah desa, juga mitra-mitra yang dapat membantu kami dalam pelaksanaan program kerja. Tentunya ada diantaranya Ibu Badriah, Pondok Pesantren Babu Salam, juga mitra-mitra lainnya seperti Pak Kodir, juga Kang Asep, dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih, dan kami mengucapkan mohon maaf juga apabila kedatangan kami pada masyarakat, pemerintah desa kurang sopan dalam tindak tanduk juga ucapan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah ya kemarin bisa berjalan lancar, dan apa yang memang teman-teman dapatkan kemarin di tempat pelaksanaan KKN itu juga sebagai bekal ya, bahwa kehidupan bermasyarakat itu beragam dengan adat istiadat, budaya, terus kemudian masyarakatnya juga kan seperti itu. Jadi semoga apa yang memang teman-teman rasakan kemarin menjadi bekal untuk kehidupan bermasyarakat nanti teman-teman ketika lulus ya. Ini diberi kemudahan nih dalam prosesnya ya, hingga nanti semester 8 nanti bisa lulus tepat waktu. Amin. Ya. Nah untuk Sobat Viraloda barangkali yang penasaran nih, tadi kan sudah dijelasin nih sama perwakilannya dari Desa Bugis Tua berkaitan dengan aktivitas di kelompok kuliah kerja nyatanya, bisa juga dilihat di akun sosial media Instagramnya ya. Iya, Pak. Pastinya dokumentasinya sudah pada diposting di sana, bisa dilihat nih barangkali penasaran Bugis Tua nih ngadain apa aja sih di sana ya. Karena KKN ini yang sebenarnya ya kuliah kerja nyata ya, sehingga teman-teman mendapatkan aktivitas-aktivitas yang memang di luar kebiasaannya. Jadi anggaplah banyak bermasyarakat, banyak bersosialisasi dan lain sebagainya. Bisa dilihat di akun sosial media Instagram Bugis Tua. Kami ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman Mas Ketua dan serombongan yang sudah bisa kita
ngobrol-ngobrol di Mapedia Podcast. Semoga kuliah diberi kelancaran ya. Amin. Dan untuk Sobat Wira Lodra, bagi yang belum mengikuti akun sosial media Unwir, bisa diikuti. Untuk Instagram ada di @unwir, kemudian ada di Facebook di Universitas Wira Lodra, dengan TikTok @unwir_1982, dengan YouTube channel Unwir TV. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bisa hadir di Mapedia Podcast hari ini. Itu saja yang dapat kita sama-sama sampaikan bersama ya kepada Sobat Wira Lodra semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.